Saya dari SDN Kemutan Saradan. Hai, perkenalkan, nama aku Ciput. Aku juga dari SDN Kemutan Saradan. Kami akan menceritakan kisah Nusantara dari Jawa Timur yang berjudul Sindelaras dan Ayam Ajaib. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Raja memiliki dua istri, yaitu Permaisuri yang sangat baik hati dan Selir yang sangat cantik. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Namun, diam-diam Selir itu menyimpan rasa iri dan dengki kepada Permaisuri yang sangat dicintai oleh Raja Raden Putra. Di suatu hari, Selir yang cantik itu berpura-pura sakit. Raja pun segera memanggil tabib untuk memeriksa keadaan Selir. Tabib datang, semua penyakit bisa kusembuhkan. Tabib pun segera memeriksa Selir dan mengetahui apa penyakit yang ada di tubuh Selir. Ini sepertinya ada racun di tubuhnya. Sepertinya ada yang tidak suka dengannya. Mendengar hal itu, Raja bertanya, "Siapa yang berani melakukan perbuatan tersebut?" Selir pun berkata, "Baginda, sepertinya Permaisurilah yang telah meracuni hamba." Mendengar hal itu, Raja sangat marah dan memanggil patih untuk mengusir Permaisuri dari istana. Meski sedih, Permaisuri tetap menerima nasibnya. Sebelum meninggalkan istana, Permaisuri meminta pakaian sederhana untuk ia kenakan dan anaknya. Aku sedih sekali karena Permaisuri diusir dari istana. Kenapa tidak Selir saja? Selir kan yang licik itu. Selang beberapa bulan tinggal di hutan, Permaisuri melahirkan seorang putra yang diberi nama Sindelaras. Sindelaras pun tumbuh menjadi anak yang cerdas, tampan, dan berbudi pekerti baik. Di suatu hari, saat Sindelaras bermain di tengah-tengah hutan, ia pun melihat seekor burung raja wali yang menjatuhkan telur ke arahnya. "Telur apa? Aku ambil ya teman-teman." Sindelaras pun mengambil telur tersebut dan menetaskannya. Telur tersebut pun menetas menjadi anak ayam jantan yang kuat dan kekar. Di suatu waktu saat Sindelaras keluar dari hutan dengan ayam jantannya, ia melihat sekelompok orang pengadu ayam. Sekelompok orang pengadu ayam tersebut mengajak Sindelaras untuk mengadu ayam bersamanya. Tanpa ragu-ragu, Sindelaras pun mengiyakan tantangan tersebut. Dalam beberapa menit pertandingan, ayam Sindelaraslah yang memenangkan pertandingan. "Yeay, Tuan Sindelaras yang memenangkan pertandingan." Berita tersebut pun sampailah ke telinga Raja Raden Putra. Raja pun penasaran dan mengundang Sindelaras untuk ke istana dan mengadu ayam bersamanya. Itu istananya besar sekali ya. Pasti teman-teman kagum deh dengan istananya, soalnya sangat besar. Pertandingan pun dimulai. Dalam waktu singkat, ayam Sindelaraslah yang memenangkan pertandingannya lagi. Yeay, ayam milik Tuan Sindelaras memenangkan pertandingannya lagi. Hebat sekali ya teman-teman. Raja pun menyerah dan mengakui kekalahannya. "Aku menyerah. Akan kuserahkan separuh wilayah kerajaanku kepadamu, wahai Sindelaras."
Namun, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ayam milik Cinderlaras pun berkokok sangat keras dan nyaring. Tak, tak, tak. Tuanku Cinderlaras, rumahnya di tengah hutan. Ayahnya Raden Putra. Mendengar hal itu, raja sangat terkejut dan meminta penjelasan kepada Cinderlaras. Cinderlaras pun mengungkapkan identitas aslinya sebagai anak dari permaisuri. Raja pun segera memanggil Patih untuk menyelidiki cerita dari Cinderlaras. Cinderlaras pun, Kamu lupa ya? sebentar, aku pikir-pikir dulu. Lalu raja pun segera memanggil Patih untuk untuk Kamu lupa lagi? ya. Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Raja pun segera memanggil Patih untuk menyelidiki dari cerita Cinderlaras. Agar semua kebenaran pun terungkap, Cinderlaras pun, Raja pun menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Raja pun meminta maaf kepada Cinderlaras dan memeluk Cinderlaras. Bersama rombongan istana, ia pergi ke tengah-tengah hutan untuk menjemput permaisuri. Di sisi lain, Selir yang licik itu diusir dari istana sebagai hukuman atas kejahatannya. Selang beberapa bulan, raja pun meninggal dunia dan Cinderlaraslah yang menggantikan raja yang memimpin kerajaan yang adil dan bijaksana. Nah, teman-teman, pesan moral apakah yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebenaran, dan sementara kejahatan akan dibalas dengan hukuman. Jangan pernah takut untuk menyatakan Kebaikan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.